Keluarkan Ki, mobilmu apa? Oke, pilihan kedua kita sudah bosan ya ngomong SUV. Jadi pilihan keduaku adalah sedan. Oh iya. Dari Xiaopeng. Mereknya Xiaopeng memang lucu, tapi Bacanya gitu benar. Xiaopeng Xpeng P7. Xiaopeng Xpeng. Oke. Iya ini. Maaf ya manufaktur kalau misalnya dengar kita pelafalannya salah. Oke, Kita kan orang Indo. Kita orang Indo. Cuman ini aku akan bahas mengenai sedan P7. Yaitu super long range smart sedan. Wah, ini long range. Ya. Long range ini. Ini Pasti yang musuhnya. diunggulin lebih ke arah range-nya. Ini musuhnya itu Tesla Model S. Model S. Ya, tapi kayaknya ini lebih mewah daripada Tesla Model S. Oke. Harusnya. Jadi Xpeng P7 ini mulai diperkenalkan di Shanghai Auto Show di tahun 2019 dan dia mulai produksinya di tahun 2020. Nah, kenapa kok tadi kita bilang long range? Karena dia bisa mencapai jarak 700 km. 700, lebih tepatnya itu 706 km Tanpa charge. tanpa charge. Tapi untuk P7 ini, Xpeng P7 ini dia ada tiga varian ya, tiga trim ya. Nah, kalau buat aku sendiri karena ini kita mengunggulkan inovasinya atau daya tahan baterainya, aku pilih yang long range ini. Yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi 706 km. Lampunya kayak Staria ya? Mirip, cuman ini lampunya juga unik. Untuk Xpeng P7 ini itu fitur keamanannya sudah termasuk high class lah. Didukung dengan ada autonomous driving juga dan ada ultrasonic sensor juga. Selain itu yang paling unik dari ini, kalau bisa kalian lihat kan modelnya terkesan elegan, terkesan modern, lebih ke sportinya nggak terlalu banyak lah. Iya, nggak banyak sih. Ini lebih ke arah sedan yang maskulin. Sedan maskulin, tapi dia menggunakan Brembo disc brake. What? Kalau bisa kalian lihat nanti ada highlightnya itu pengeremannya dia menggunakan Brembo disc brake. Yang itu, kalian tahu kan merek Brembo sendiri di dunia seperti apa? Nah, untuk interiornya sendiri teman-teman, itu kita bisa lihat yang seperti ini, terkesannya sangat mewah sekali. Kalau aku bisa lihat ya, kalau ini kayak mirip Genesis, benar. ya kan? Tapi ini menurutku pribadi ini jauh lebih mewah lagi, dan dia didukung dengan Dyna Audio, kayak brand itu loh, brand sound system yang paling oke lah, termasuk paling oke. Dan dia bisa kayak Mercy gitu loh, bisa keluar. Jadi kok Burmeister gitu bisa. Burmeister, ya. Bisa keluar itu speakernya bisa keluar gitu. Iya, keren banget kan. Cuman ini sayangnya layarnya nggak itu ya. Nggak full kayak tadi. Nah, ini besar layarnya. Masuk tadi apa yang tadi itu? Yang Anthony? Itu apa? Python. Byte. Nggak kayak gitu memang. Cuman dia itu memang lebih kesan mewahnya itu ditampilkan ya di dalam Xiaopeng ini. Ini terasa cozy gitu sih. Terasa cozy, minimalis banget. Nah, dan dia menggunakan nappa leather juga untuk seri P7 ini. Selain itu, kalau kalian mau masuk ke dalam mobilnya itu ada, kalau nggak salah ada 2 ya. Mungkin kalau salah bisa direvisi kali ya. Cuman yang pertama menggunakan kartu Kayak Tesla. Yang kedua menggunakan handphone. Dia menggunakan sistem Bluetooth. Kayak Wuling. Iya, Masa? Iya, Wuling bisa kan? Oh iya, Bisa. aku baru tahu. Wuling yang baru. Iya, oke. Jauh ya. Ya lumayan sih, tapi ini dia ada aplikasinya juga sendiri. Selain itu di dalam mobil P7 ini juga ada sistem komputerisasi yang menggunakan chipset Snapdragon dan menggunakan semacam kayak graphic card gitu. Ya, kalau aku bilang graphic card ya. VGA. Ya semacam itu dari Nvidia. Buat apanya? Buat main game. Iya, karena dia ada in-car entertainment game-nya juga. Mobil zaman sekarang nggak ada gamenya semua kayaknya. Ada, tapi selain itu juga kan kenapa dia didukung dengan Nvidia itu juga untuk rendering masalah kehalusan dalam motionnya segala macam dalam entertainment game-nya juga pasti kan butuh itu, gitu loh.
Nah, untuk harga sendiri untuk Xiaopeng P7 ini adalah 49.370 US dollar. Iya. Lebih murah loh padahal. Murah. Lebih murah dengan kualitas yang luar biasa kan. Lebih murah dari yang tadi kan? Iya. Wow. Tapi tetap lebih mahal dari M-High. Iya, benar. M-High. Tapi paling mahal tetap Hippie X. Iya. Itu nggak tahu kenapa. Itu kalau dari aku mobil yang kedua yaitu Xiaopeng P7. Jadi mobil keduaku adalah Hongqi HS9. Nah, dari namanya agak susah nih. Iya, Dari agak namanya susah. ini. Tapi Soalnya- kita lihat teman-teman, kayak gimana Hongqi EHS. Jujur Hongqi itu adalah salah satu brand mobil China favoritku. Oh, kenapa kok bisa? Dia itu Rolls Royce-nya China. Wah. Nah, jadi yang aku Gila. review, yang aku bahas kali ini yang akan jadi pilihanku itu adalah Hongqi IHS9. Jadi dia itu SUV, bentuknya SUV. Jadi menurutku dia ini adalah sepupunya Rolls Royce Cullinan. Wah. Tapi ini memang Mirip kan? bentuknya keren sih. Dari siluet kalau misalnya dari samping Ya, benar. depan gitu agak mirip. Cuman memang menurutku mungkin ini lebih panjang daripada Rolls Royce Cullinan. Lalu dia itu didesain oleh mantan desainer dari Rolls Royce sendiri. Makanya desainnya bisa mirip-mirip seperti ini dan Ya. juga dia itu mengadopsi menggunakan two-tone color. Jadi pilihan warnanya pun juga ada banyak. Itu apa? Rolls banget kan? Tutonnya Ya, kalau aku lihat sih ini memang Ya. Rolls banget sih. Rolls dari China. Rolls Royce dari China. Tapi bentuknya menurutku ya walaupun Rolls dari China itu hebat banget sih. Kalau Dia ada brand image-nya Ya. Rolls Royce itu. Tapi kalau Hongqi ini harganya itu ada di range harga 80.000 sampai 110.000. Wow. Termasuk 1,6. Dan ini mobil elektrik. Iya. 1,5. Ya mobil China, bro. Iya. Makanya kan harganya benar-benar seperlimanya mungkin. Nah, terus apa nih yang diunggulkan dari Hongqi EHS9 ini? Ya aslinya nggak banyak sih. Dia itu lebih ke arah interiornya. Oh, interiornya. Interiornya menurutku. Kenapa? Karena interiornya itu dia itu simple, tapi kelihatan mewah. Iya sih, memang simple. Dan memang layarnya pun juga sama, ada 3 juga untuk Oke. di speedometer, di tengah juga. Oh ada 4 malahan. Oh, di mana? Di speedometer, di tengah, di kursi penumpang, Ya. sama di sini pun di bawahnya itu ada konsol tengah, itu juga layar juga. Oh, jadi full elektrik ya? Iya, jadi ada 4. Jadi ini mobil elektrik. Dia itu lebih mementingkan interiornya untuk bisa di-customize dengan warna-warnanya. Kan Rolls Royce pun sama. Dia bisa customize warna untuk dashboardnya, setirnya, joknya, itu semua bisa di-customize. Nah, meskipun ini menurutku AC-nya itu modelnya biasa. Iya Ini sih. kayak mobil-mobil pada umumnya, mobil Iya, benar. konvensional pada umumnya. Tapi aku suka dengan auranya di situ. Tapi benar sih, aku setuju. Mewahnya Iya. itu dapet, Ya, nyamannya itu dapet. Terus di konsol tengah ini pun juga dia itu kayak handrestnya itu kayak empuk-empuk. Aku suka sih Soft-soft teksturnya seperti kayak ini. gitu. Iya. Nah, tekstur kayak gitu kelihatan mahal. Kelihatan Tapi mahal. memang benar sih, kalau kalian ya bawa mobil Hongqi EHS9 ini ke jalan, pasti menjadi pusat perhatian deh. Meskipun ini mobilnya nggak semahal Rolls Royce, Nah, betul. nggak semahal Mercy bahkan. Iya, betul. Nah ini bagian belakangnya. Di panel hitam ini baliknya itu ada layarnya. Itu juga bisa untuk entertainment sistemnya. Lalu Oke. ada AC dari tengah ke belakang juga. Lalu ada konsol di tengah. Ya kayak mobil pada umumnya lah ya. Iya, benar-benar seperti Rolls Royce. Iya. Ada konsol di tengah ini juga bisa ngatur untuk sandaran kaki. Terus kamu bisa recline juga, oke, macam-macam. oke. Nah, untuk konfigurasi penumpangnya, dia itu ada 3 trim. Ada 7 seater, Ya. ada 6 seater dan juga ada 4 seater juga. Jadi 4 seater ini benar-benar kamu mendapatkan legroom yang sangat luas. Iya, betul. Kalau 6 seater ini ya hampir sama seperti Hyundai Palisade juga. Yang 7 seater ini mungkin yang di tengahnya pun juga ditambahi kursi jadi bisa untuk berlima, jadi yang di belakang cuma 2 orang gitu. Sama kayak mobil umum. Yang 7 seater itu dia baterainya itu 88 kWh. Jadi dia itu bisa lari sampai sekitar 460 km Oh, maksudnya range-nya? range-nya.
Range-nya itu bisa sampai 460 km. Oke, memang nggak terlalu panjang ya. Panjang, tapi ya sudah oke lah, sudah cukup mumpuni untuk mobil listrik. Iya, benar sih. Dan kalau yang 6 seater sama yang 4 seater itu dia baterainya kapasitasnya 99 kWh. Oh, bisa lebih jauh. Lebih gede, bisa menempuh jarak sampai 510 km. Mantap sih. Ya nggak sebanding dengan Xpengmu itu sih. Ya, 706. 706. Long range. Iya, makanya bilangnya long range. Nah ini dia kan lebih mementingkan eksklusivitas. Iya, betul. Itu kayak kalau 700 kilo itu mungkin Surabaya Bandung tanpa ngisi. Iya, Surabaya Bandung itu 100 kilo. Iya. Wow. Oh, Surabaya Jakarta Jakarta 900. 900 ya. Iya. Waduh. Lalu fitur yang unik di mobil ini, yang pertama itu untuk mobil ini kalian bisa mengendalikan lewat handphone kalian. Jadi kalau misalnya kita pengen nyalain mobil, kunci mobil, atau misalnya kalian lagi di luar, kalian pengen masuk mobil, kalian pengen atur temperatur mobilnya biar waktu kalian masuk itu nggak kepanasan, ya kalian tinggal pencet di sini. Berarti sudah terintegrasi dengan Ya, smartphone ada juga ya. aplikasinya sendiri. Kayak di sini. Wuling. Kayak Wuling RS. masa? Sumpah aku nggak tahu loh. Wuling RS itu speknya kayak gimana? Wuling RS kayak gitu. Almas RS ya. Iya, Wuling Almas RS. Tapi memang Kacau memang balau. gini. Kita Kan mereka sama-sama dari China. iya, mereka sama-sama. Mereka, Jadi iya. kita tahu sendiri dari yang mobil-mobil dari China juga yang belum masuk maupun yang sudah masuk di Indo juga menampilkan fitur-fitur yang luar biasa juga ya. Sudah menunjukkan nih. Iya, sudah menunjukkan bahwa mereka tuh tidak kalah saing dengan, kalau aku bisa bilang, dengan mobil-mobil Eropa malahan. Oke, lanjut ke fitur berikutnya yaitu dia itu juga autonomous, juga dia tuh punya air sus. Lalu yang terakhir itu dia juga punya sistem wireless charger. Jadi dia tuh nggak perlu ngecas pakai colokan-colokan gitu. Berarti untuk wireless charger sendiri itu kamu ngecas mobilnya Ada atau- alatnya something gitu. Jadi kamu nanti air susnya itu bakal turun, nanti di dock kayak dock gitu loh mungkin. Oke, Kayak oke. dock. Jadi dock, lalu dia ngecas di situ, air susnya turun ke bawah, sudah dia ngecas dan itu bisa ngecas dari 0 sampai full itu dalam waktu 8 jam. 8 jam. 8 jam ya memang lama soalnya itu wireless kan. Tapi oke lah. Oke lah. Oke lah, dia Ya, kan normal lah. Waktu tidur. bukan kayak gitu. Maksudku, dia itu kan sekarang kan mobil-mobil yang kita tampilkan tadi kan ngecasnya kan full menggunakan kabel ya. Ini mungkin salah satu yang menggunakan wireless charging gitu loh. Yang kayak handphone ya memang beda kabel dengan wireless charging kan pasti lebih lama wireless charging kayak gitu powernya. Ya mungkin teknologinya seperti itu ditaruh di dock, sudah kita tinggal tidur atau kemana dia ngecas sendiri. Betul. Meskipun nggak sampai full kan kita masih tetap bisa bawa mobil itu kan. Iya. Beberapa kilo gitu kan masih bisa. Teknologinya canggih banget loh menurutku kayak Nah, gitu. itu mobil China. Iya, betul. Oke, lanjut ke Anthony sekarang. Oke, mobil terakhirku dan terakhirnya kita hari ini adalah dari Geely. Jadi kalau bagi yang tahu Geely ini kayak sebuah holding manufacturer yang besar banget memang di China. Dan dia megang beberapa brand. Kalau kita tahu ada dia megang Volvo, dia megang Lotus, terus sama beberapa yang lain juga kalau kita baca di website kita akan tahu beberapa mobil ini. Nah, aku akan bahas salah satu anaknya. Itu mobil listrik yang termasuk baru juga di tahun ini. Itu namanya Zeekr R. Bacanya gimana ya? Zeekr. Namanya Zeekr. Zeekr 001. Apa? 001. Ya, Iya. baca. Kan 008 ya? Bukan, Bukan. Saras Pak. Salah. Nanti kita lihat kalau misalnya mereka mengeluarkan seri-seri berikutnya nanti ada mungkin satu mobil pasti namanya 007. Nah, kita lihat nanti keluar modelnya kayak gimana. Apakah kolaborasi dengan James Bond? Yang kita nggak tahu pemerannya siapa. Iya. Zeekr, satu hal yang mungkin membuat aku tertarik sama mobil ini ya. Oke lah, secara model mungkin ya cukup biasa, cukup unik lah memang mobil-mobil elektrik kayak memang greennya nggak ada, terus habis gitu lebih tinggi. Tapi satu yang diklaim sama Geely, Zeekr 001 ini the first shooting brake elektrik di China. Jadi tadi udah ada sedan, ada SUV, ini shooting brake wagon. Jadi ini arahnya kemana ini Pak? Ke crossover atau Mungkin agak mix lah. Soalnya beberapa website ada yang ngomong shooting brake sama ada yang compact SUV atau seperti itu. Ini kayak Taycan nggak sih?
Kayak Panamera. Panamera Sport Turismo. Kalau dari Panamera. depan kalian pernah tahu mobil Fisker Karoma nggak? Iya, Fisker Karma. Iya, Aku Fisker tadi Karma. bilang. Iya, bilang. Benar. Makanya dari model mungkin dia nggak terlalu sampai inovatif gimana. Cukup inovatif menurutku. Tapi- bagus sih. Ini tetap beda mobil ini. Nah, Oke. aku nggak mau ngomong eksterior. Yang lebih aku mau ngomong itu lebih ke arah kalau tadi Hongki ada Airsus, ada Airsusnya. Ini ada Airsus dan itu otomatis. Otomatiknya Otomatis. Jadi dia akan menyesuaikan dengan medan yang kita berjalan. Oh. Jadi kalau butuhkan apa ya? Gravel Ya, atau apa? atau misalnya kita lagi mau racing atau lagi di dirt atau lagi di off road atau lagi di apa, dia akan naikkan apa? ground clearance. Ground clearance-nya up to 205 mm. Jadi bisa naik sampai 20 cm-an. Wah, Dan itu otomatis. Jadi 20 cm? 20 cm. banyak gitu. Iya. Tinggi Jadi loh. dia akan menyesuaikan medannya kita, jadi membuat kita akan tetap nyaman di situ. Dan kita tidak perlu setting seperti apa seperti Dia apa. secara otomatis dia langsung. Otomatis. Jadi dia dilengkapi dengan sensor-sensor yang banyak Iya. banget tuh. Iya. Nah, nggak cuma itu, platformnya dia itu kalau misalnya kita tahu mobil elektrik kan biasanya ada baterai di tengah, Iya. baterai di tengah itu kan ya. Nah. Terus kalau dia ini ada elektrik motornya itu ada dua, nggak cuma satu. Di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang, Iya. pas di bagian apa axle-nya itu. Iya. Ini depan belakang dia itu dan itu menghasilkan power 536 horsepower sampai maksimum top speed-nya 200 km/h. Termasuk oke loh ya Nah. untuk kelas yang Untuk shooting kelas brake ya. Shooting brake. Elektrik. Tapi rata-rata memang itu kok. Dari mobil-mobil kita ya juga menggunakan dua motor elektrik tadi. Iya, rata-rata kayak gitu sih. Rata-rata ya. sistem. Karena untuk menjaga distribusi beban itu. Nah, tadi dipegang range terjauh long range semua ya, 706 ya. 706 km. Seeker yang baterainya 100 kWh, Nah, dia bisa mencapai 712. Wah, ini kalah. lebih jauh ini. Kalah Ini mungkin. 712 Oke. kilometer Oke. range-nya. Oke. Untuk baterai yang 100, dia ada dua. Ada yang baterainya 86 kWh sama 100 kWh. Oke. Tapi yang full 100, 712. Chargingnya Luar biasa. 0 sampai 80 sama 30 menit. Heeh. Jadi ya itu sih yang membuat aku lebih tertarik sama mobil ini. Bisa wireless? Seger ini. Gak bisa. Nggak bisa Nggak wireless. bisa. Saya belum wireless. Iya, tapi kalau mau pergi cepat bisa Pak. Dia juga klaim dalam 5 menit pengecasan sudah bisa jalan kira-kira 120 km. Wah, Iya. ya mending aku isi Kayaknya- 5 menit terus berangkat. Kayaknya 5 menit ada, berangkat ada. gitu ya. Dia Mohon maaf nggak ada stasiunnya jalan. dia bilang itu apa ada memang charger setupnya mungkin untuk 5 menit pertama super fast mungkin ya. Jadi Iya. buat ngejar itunya. Sudah terus interiornya juga pakai apa? Napa pakai napa, Napa terus LED. habis itu frameless frameless dan otomatis ya. Seperti kayak EQS Tapi ini menurutku- DP juga ya. Interiornya biasa ya. Interiornya biasa. Iya, Biasa aja. tergolong Eh, biasa sih. Biasa aja. Dia nggak pakai layar-layar yang banyak di situ. benar. Layarnya cuman ya kayak Tesla. Ya. Jadi memang mobil ini, nah karena shooting brake, space di belakangnya pasti banyak. Dia kalau belakang dilipat itu dia klaimnya 2144 liter. Oh, cukup besar. Jadi space-nya itu masukkan apa aja bisa di situ. Ini kalian tahu sendiri kalau mobil listrik itu spacious banget, ya kan? Mulai dari Tesla dan lain-lain. Ini lebih spacious lebih lagi. spacious lagi. Ini memang waktu aku ngeliat mobil ini, wah ini memang mungkin nggak banyak Joknya bagus. Dalamnya Kombinasi ya gimana. warnanya. Ya, dan joknya menurutku Iya. ini juga semi bucket loh. Jadi dia menurutku juga kesannya sporty ya. Iya, shooting brake. Shooting brake. Shooting brake. Jadi memang ya menurutku mobil ini keren di teknologinya, fiturnya sama ya kapasitas baterainya. Ya karena ini shooting brake 5 meter lah, tapi nggak sampai 5 meter malah, 4,97. Tetep aja panjang. Tetap panjang. Tetap panjang. Tapi ini memang kalau dari desain-desain mobil Cina yang kita tampilkan tadi juga itu menurutku gila-gila sih. Gila-gila semua kayak terkesannya kayak mobil konsep yang Di jalan. sudah di jalan kayak gitu. Makanya kita bahas kan, karena Iya, banyak betul. dari penonton-penonton kita ini masih belum tahu kalau misalnya di China ini banyak mobil yang bagus. Dan selama ini memang kita itu lebih ke arah meremehkan produk China. Iya, betul. Karena ya dari sisi kualitas, Iya. dari sisi Ya Build kayak quality-nya lah. ya build quality-nya tuh masih kurang lah. Iya, Kalau kita betul. lihat dari
mobil-mobil yang masuk ke Indonesia dari China sekarang ini kan Iya. banyak dari mereka kan masih kualitasnya masih nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tapi kalau yang ini itu memang Nah, luar kalau biasa yang sih. kayak gini-gini ini memang kita sudah di level yang berbeda. Iya, betul. Build quality-nya bagus, ya kita nggak tahu karena kita nggak lihat mobilnya secara utuh. Iya. Cuman kalau dilihat secara dari foto gini atau dari video memang kelihatannya tuh build quality-nya tuh bagus Betul. banget dan China mulai kayak memikirkan hal-hal seperti itu, nggak asal buat mobil aja. Iya, betul. Oh ya, untuk mobil yang Seeker ini, itu harga yang tertingginya 100 tadi itu 56.000 US dollar, jadi sekitar 805 juta. Nah, kan masih murah. Masih reasonable. Masih Reasonable reasonable price, ya, untuk betul. untuk harga mobil-mobil mewah seperti ini kan. Hmm. Ini kalau misalnya di Indonesia seperti ini sudah harganya nggak karu-karuan, Bro. Ini kalau kayak gini sudah lawannya Lexus, lawannya Iya, Mercy, sudah. BMW. Saingannya Mercy, BMW, Lexus. Ya, yang kelas premium car gitu. Oke, dari video ini kita bisa melihat betapa gilanya orang-orang China ini membuat mobil dan kita juga berharap kalau misalnya mobil-mobil seperti ini tuh juga bisa masuk ke Indonesia juga untuk bersaing dengan mobil-mobil yang lain seperti ya mobil-mobil mewah seperti Mercy, BMW, Lexus dan lain-lain yang mungkin kalian bisa sebutin. Menurutku di negara China ini mereka akan berkembang lebih maju lagi bahkan mungkin bisa mengalahkan mobil Jepang ataupun mobil Korea untuk kelas Asia dan untuk kelas Eropa pun juga nggak menutup kemungkinan dengan desain seperti ini, dengan teknologi seperti ini mereka juga bisa mengalahkan produk-produk dari Eropa. Ya, benar. Oke, jadi itu adalah beberapa mobil listrik favorit kami dari China. Buat kalian yang setuju dengan kami, kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalian juga ada pilihan lain, kalian juga bisa komen di bawah juga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Bye.